Selamat siang, Shalom. Di sini saya akan membahas mengenai dengan masalah krisis ekonomi di Indonesia. Ya, jadi alasan saya mengambil masalah krisis ekonomi di Indonesia karena pada masa pandemi COVID-19 ini bukan hanya Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi, tetapi negara-negara lain juga mengalami krisis ekonomi yang sama dengan Indonesia. Saat ini Indonesia berada di ambang resesi. Sejumlah ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 dan 3 tahun 2020 bakal negatif. Ini berarti ekonomi mengancam Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1957 sampai 1998. Ketika itu pada kuartal 3 1998 ekonomi Indonesia anjlok dalam terkontraksi 17,9%. Kedua, krisis ekonomi global pada tahun 2008. Ketika krisis ekonomi tahun 2013 akibat taper tantrum, yakni ekonomi pengumuman kebijakan moneter Amerika Serikat. Contoh krisis ekonomi Indonesia ada dua. Yang pertama krisis keuangan tahun 1998 dan yang kedua kebangkrutan tahun 2008. Kelebihan dari krisis ekonomi yang saya ambil contohnya seperti sistem ekonomi komando. Kelebihannya yaitu 1. Pemerintah dapat mengendalikan masalah perekonomian. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil. Yang ketiga, distribusi pendapatan merata. Kelemahannya yaitu pertumbuhan ekonomi lambat. Yang berikut, pemerintah tidak mengakui hak individu. Yang ketiga, minimnya inovasi dan kreativitas. Dan yang keempat, sistem pasar dipengaruhi kualitas pemerintah. Ya, jadi saran dari saya yaitu dalam masa pandemi COVID-19 ini kita diwajibkan menjaga kesehatan kita agar kita tidak terjangkit oleh penyakit. Karena pada masa ini ekonomi atau pendapatan kita sangat melemah dan memperhatikan disebabkan tidak ada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan pada masa pandemi ini dan pendapatan juga menipis. Ya, mungkin itu saja masalah yang saya ambil terkait dengan tugas buat saya. Atas perhatian dan partisipasi dari Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan shalom.